Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1433 chapter 1433 Bisgat Ditian. Rasanya seperti seseorang sedang memata-matai kita, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Kekuatan spiritual saya jelas berhubungan dengan mata-mata itu sebelumnya, tapi saya tidak berhasil menangkapnya. Tang Wulin memiliki ekspresi yang agak suram. Dia memiliki basis budidaya spiritual spirit domain, tetapi lawan dengan mudah melepaskan diri dari deteksi spiritualnya. Signifikansi masalah ini berbicara sendiri. Pergi dari sini, cepat. Suara yang akrab tiba-tiba muncul di kedalaman pikiran Tang Wulin. Tidak hanya itu, sisik Raja Naga Perak yang tergantung di lehernya telah menjadi sangat panas. Apakah itu Gu Yue? Dia telah mendengar Gu Yue. Lari. Tang Wulin segera memanggil tanpa ragu sedikit pun. Meskipun sekelompok orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka mematuhi Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Menaruh kepercayaan mereka padanya, mereka segera berbalik dan lari. Sementara itu, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Rasanya seperti layar malam tiba-tiba menggantung di atas hutan besar yang dipenuhi dengan sumber kehidupan. Aura kegelapan yang tebal melonjak dari segala arah. Kegelapan membebani semua orang membuat mereka merasa tercekik. Manusia memiliki frase, untuk mendapatkan jackpot. Aku sudah lama mencarimu tapi sedikit yang aku tahu bahwa kau akan menyerahkan dirimu begitu mudah. Petik 2 petik 2 petik 2. Suara yang dalam menggema dari segala arah. Itu membawa dominasi tak berbentuk yang terdengar seperti ribuan binatang mengaum di telinga mereka. Semua kelompok merasa seolah-olah keadaan pikiran mereka terancam dan memiliki perubahan raut wajah yang drastis sekaligus. Makhluk macam apa itu? Bagaimana itu bisa memberikan begitu banyak tekanan pada mereka? Apakah itu monster jiwa dengan peringkat limit Douluo? Pertahankan formasi, seru Tang Wulin dengan lembut. Sinar emas berkilauan di tubuhnya saat armor perang 3 kata miliknya, Dragon Moon Song, dilepaskan dan menempel padanya dalam hitungan detik. Tidak hanya dia, tetapi juga 6 dari Shrek Seven Monsters dan Gale Demon Saber Sima Jinchi masing-masing telah melepaskan armor perang 3 kata mereka sendiri. Kelompok itu telah menyelesaikan armor pertempuran 3 kata mereka selama perjalanan pulang dari benua Bintang Luo. Mereka semua adalah master armor perang 3 kata yang sebenarnya sekarang. Itu juga berkontribusi pada kepercayaan Tang Wulin dalam membangun kembali Akademi Shrek. Tang Wulin masih orang dengan perasaan terdalam dan mendapati dirinya paling terkejut dengan situasinya. Meskipun basis budidaya spiritual spirit domainnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah ditundukkan lebih awal ketika kekuatan spiritual lawan tiba, seolah-olah itu mencoba untuk menghapus langit dan menyelimuti bumi. Kekuatan lawan sedalam penjara jurang dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan spiritualnya lebih rendah dari lawan dengan lebih dari 1 peringkat. Tang Wulin takut lawan telah mencapai puncak basis budidaya domain roh. Basis budidaya spiritual lawan bahkan telah melampaui musuh terkuat yang pernah ditemui Tang Wulin, Raja Dunia Bawah Haluosa. Dalam kegelapan, sosok bayangan muncul secara berurutan. Di sayap kiri, ada seorang pemuda dengan tampilan anggun polos. Rasanya seolah-olah semua tanaman di sekitarnya menjadi hidup saat dia bergerak maju. Mata kuning mulai tumbuh di setiap pohon, memancarkan cahaya yang aneh dan mengerikan. Di sisi kanan adalah seorang pria bertubuh besar dengan tinggi yang sangat tinggi. Dia berjalan maju dengan langkah besar. Tang Wulin pernah bertemu orang ini sebelumnya. Itu adalah pria yang pernah menyerang mereka ketika dia baru saja meninggalkan tentara Dewa Darah beberapa tahun yang lalu. Jika bukan karena pancaran ion yang berat, segalanya mungkin akan berubah menjadi sangat suram hari itu juga. Merasakan sesuatu, Tang Wulin tiba-tiba berbalik. Dia tidak memperhatikan seorang wanita dengan rambut ungu hitam telah muncul di belakang mereka. Dia memiliki sosok iblis, kulit cerah dan sepasang mata beriak dengan cahaya ungu yang menarik jiwa seseorang. Tang Wulin berbalik sekali lagi dan menemukan bahwa perhatian semua orang tertarik oleh sosok besar yang berdiri tepat di tengah. Itu adalah pria parubaya dengan sosok kekar. Tingginya sekitar 2 meter dengan kepala penuh rambut hitam panjang dibelah di tengah. Tersampir di punggungnya, ada kunci emas tumbuh dari tengah kulit kepalanya. Matanya juga emas. Dengan setiap langkah yang dia ambil, elemen kegelapan di udara sepertinya menjadi lebih tebal. Daerah itu terasa sangat terisolasi. Tang Wulin tidak bisa lagi merasakan bahwa mereka berada di hutan Great Stardow lagi.
Mereka adalah binatang hebat, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Hanya ada dua kemungkinan bagi makhluk jiwa untuk mengambil bentuk manusia. Kemungkinan pertama adalah mengolah kembali menjadi manusia setelah mendapatkan basis kultivasi 100.000 tahun. Kemungkinan lain adalah untuk binatang besar untuk mencapai basis budidaya 100.000 tahun dan mempelajari kemampuan untuk berubah menjadi manusia. 4 orang di hadapannya memancarkan aura yang sangat kuat, dan mereka bahkan tinggal di wilayah inti hutan Do Bintang Besar. Apalagi yang bisa mereka lakukan jika bukan binatang hebat? Tang Wulin sadar bahwa makhluk jiwa yang kuat ada di area inti hutan Do Bintang Besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu makhluk seperti itu segera setelah tiba. Apalagi, mereka telah bertemu 4 sekaligus. Saya pikir masing-masing makhluk jiwa yang kuat memiliki wilayahnya sendiri. Mengapa ada begitu banyak dari mereka yang muncul pada saat bersamaan? Jika hanya ada satu binatang, Tang Wulin tidak akan takut, karena dia percaya bahwa dia dan teman-temannya memiliki kemampuan untuk menangani satu musuh. Itu adalah skenario yang sama sekali berbeda ketika ada 4 binatang besar. Yang paling mengkhawatirkan adalah orang yang berjalan di depannya. Tang Wulin sama sekali tidak bisa melihat aura di tubuhnya. Aura pria ini bahkan telah melampaui Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Apakah dia binatang dengan peringkat Sudogot? Tang Wulin merasakan kepahitan di lidahnya. Sepertinya dia mengalami nasib buruk. Binatang hebat, jadi begitulah cara orang sepertimu menyapa kami, kata pria yang berjalan di depan Tang Wulin dengan acuh tak acuh. Ada rasa takut yang dalam di matanya saat dia melihat Tang Wulin. Tang Wulin tampak lemah seperti semut yang mudah dihancurkan saat orang gila ini terakhir kali bertemu dengannya. Di sisi lain, ketika Bear Lord mencoba menghabisinya, dia sebenarnya mampu bertarung bersama teman-temannya dan mengalahkan Bear Lord. Pada reuni kecil ini, dia sepertinya telah terlahir kembali sepenuhnya. Dia memiliki perlengkapan senjata yang menakutkan bagi umat manusia dan kemampuannya bahkan telah tumbuh ke tingkat yang layak untuk mendapatkan perhatian Tuan Beruang. Basis kultivasi spiritualnya juga telah naik ke apa yang disebut ranah domain roh umat manusia. Dalam benak Bear Lord, dia hanya melihat pertumbuhan yang begitu cepat pada beberapa orang. Memang, kelompok itu termasuk salah satu dari sedikit orang yang telah mengalahkannya. Tuan Beruang mendapati dirinya cukup terkejut. Apakah aura Raja Naga Emas yang berasal dari tubuhnya sudah terkondensasi sejauh ini? Dia bahkan bisa merasakan energi ganas dan kejam Raja Naga Emas. Meskipun Tang Wulin tampak biasa-biasa saja, garis keturunan klan naga murninya membuat Dewa Binatang bergidik ketakutan dari kedalaman jiwanya. Mungkin berkat surga yang mengirim Tang Wulin ke Dewa Binatang. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Tang Wulin hari ini. Dia menolak memberikan Yang Mulia kesempatan untuk ragu-ragu. Layar hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi sudah cukup untuk melindungi semua yang ada di dunia luar. Karena kemampuan Yang Mulia yang belum pulih sepenuhnya, dia tidak mungkin merasakan semua yang terjadi di sini dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin memandang pria paruh baya dengan mata berkilauan dengan cahaya keemasan berdiri di depannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu dan kami juga tidak di sini untuk berburu makhluk buas. Kami hanya mencari sesuatu dan kami tidak memiliki niat buruk. Pria paruh baya itu berbicara dengan acuh tak acuh, kamu tidak memiliki niat buruk. Tapi saya lakukan. Mata Tang Wulin berbinar. Menilai dari kata-katamu sebelumnya, sepertinya kamu tahu tentang aku. Kuli, pria paruh baya itu menjawab, tentu saja. Garis keturunan Dewa Naga mengalir dalam dirimu, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenalimu? Sebenarnya, aku telah berencana untuk membunuhmu selama 1 atau 2 hari terakhir, jadi kamu seharusnya tidak terlalu berharap. Ini adalah hari di mana kamu akan mati. Mungkin Anda harus bunuh diri. Dengan begitu, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan teman Anda pergi dengan selamat. Tang Wulin tersenyum. Menurutmu apakah aku mempercayai kata-kata musuh? Anda belum memperkenalkan diri. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Pria paruh baya balas tersenyum. Kata-kata saya adalah ikatan saya. Namaku Ditian. Ditian. Tang Wulin memiliki rasa keakraban dalam pikirannya setelah mendengar nama itu. Rasanya seolah dia pernah mendengar atau melihat nama itu di suatu tempat sebelumnya. Kemudian dia teringat di mana mereka berada, dan tiba-tiba, kenangan itu kembali membanjiri. Nama itu keluar dari mulutnya, You, the Beast God Ditian. Beberapa kata sederhana itu seperti petir yang sangat mengejutkan Tang Wulin dan teman-temannya. Itu karena nama itu begitu terkenal, seperti disambar petir. Makhluk macam apa Dewa Binatang Ditian itu? Itu adalah sesuatu yang di luar legenda.
Soul Land 3 Chapter 1434. Chapter 1434, A Legend Beyond His Time. Ketika pendiri sekte Tang San, mendominasi benua, dikatakan bahwa Dewa Binatang masih tertidur lelap. Ada sosok yang menjulang tinggi yang nantinya akan memiliki hubungan langsung dengan Dewa Binatang. Orang itu adalah orang yang telah mengukir namanya dalam sejarah yang diajarkan di Akademi Shrek. Itu adalah Holy Eyes Douluo Huo Yuhao. Dalam legenda, Dewa Binatang di Tian dikatakan sebagai makhluk dengan basis budidaya lebih dari 800.000 tahun. Dia mungkin bisa menjadi makhluk jiwa terpanjang di benua itu. Dia sudah mencapai puncak basis kultivasinya. Seandainya bukan makhluk jiwa tidak bisa naik ke alam dewa, mungkin dia sudah melakukannya. Mungkinkah Dewa Binatang, yang dirasakan Tang Wulin bahkan lebih mengancam daripada Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, masih hidup? Selain itu, dia masih tinggal di area inti hutan Do Bintang Besar yang dikelilingi oleh pagoda roh. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dia memilih untuk tidak keluar dari sini? Mungkinkah dia tidak mampu melakukannya meskipun basis kultivasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini melintas di benak Tang Wulin sejenak sebelum menghilang. Dia harus menenangkan dirinya sendiri, karena masalah terpenting yang dihadapi adalah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Dewa Binatang legendaris ketika mereka datang ke sini untuk mencari kristal kehidupan. Tidak ada keraguan bahwa Di Tian adalah makhluk jiwa yang paling kuat, bahkan mungkin tak terkalahkan. Dia digambarkan seperti itu dalam semua sejarah jiwa binatang. Ribuan tahun yang lalu, dia memimpin pasukan besar makhluk buas dan meluncurkan gelombang binatang buas di kota Shrek. Seluruh akademi dan kekuatan terpusat kota Shrek diperlukan untuk menahan arus. Orang ini selalu berdiri di puncak dunia sejak awal waktu. Menurut catatan sejarah, hanya Holy Eyes Douluo Huo Yuhao, ketika dia hampir naik ke Godot, yang benar-benar mengalahkan Beast God Di Tian. Ribuan tahun kemudian, Dewa Binatang masih hidup sementara keberadaan Holy Eyes Douluo telah lama menjadi misteri. Dari sudut pandang manapun, Tang Wulin sangat sadar bahwa mereka tidak mungkin cocok dengan Dewa Binatang ini. Dia tidak panik, memang, dia sangat tenang dan tenang. Di ambang hidup dan mati, ada teror yang sangat besar, tetapi dia sudah mengalaminya berkali-kali. Dia mengerti bahwa rasa takut dan gentar tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Saya ingin tahu bagaimana saya menyinggung Yang Mulia sehingga Anda ingin mengirim saya ke Doom saya, kata Tang Wulin acuh tak acuh. Dewa Binatang Di Tian menjawab dengan dingin, karena kamu adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia berhak mewarisi garis keturunan Dewa Naga? Aku hanya bisa mengambil kembali kekuatan garis keturunan Dewa Naga dengan membunuhmu. Tang Wulin mengangguk. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Maukah kamu menepati janji? Kakak laki-laki. Kapten. Kelompok itu berteriak keras satu demi satu. Ye Xinglan mengambil langkah maju dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita hidup bersama dan kita mati bersama. Yuanen Yehui pindah ke sisi lain Tang Wulin, 7 monster sebagai satu. Mereka tidak akan pernah menyerah pada teman mereka dan melarikan diri, terlepas dari seberapa tangguh musuh, bahkan dalam menghadapi lawan yang dikatakan tidak terkalahkan seperti Dewa Binatang Di Tian. Tang Wulin menghela nafas lembut. Matanya tiba-tiba bersinar. Kalau begitu ayo pergi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk membujuk teman-temannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan lawan terkuat ini dengan harapan mereka bisa bertahan hidup saat menghadapi kematian. Berani. Di Tian berbicara dengan acuh tak acuh, sungguh disayangkan bahwa kamu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawanku. Ayo bergerak. Dengan lambaian tangannya yang besar, sisa dari 3 binatang yang mengelilingi Tang Wulin maju pada saat yang sama. Tuan Beruang, dengan bentuknya yang tinggi dan besar, menyeringai mengerikan. Dia mengambil langkah besar ke depan, tubuhnya membengkak saat dia bergerak. Dalam sepersekian detik, dia sudah berubah menjadi beruang Dreadclaw Dusgold raksasa, dengan tinggi lebih dari 15 meter, mengacungkan sepasang cakar yang bersinar. Cahaya dari cakar itu menyatu dan berkedip-kedip saat menebas lawannya. Dia adalah yang paling kuat dari semua beruang Dreadclaw Dusgold, dengan basis budidaya beberapa ribu tahun. Hanya dengan menilai murni pada kemampuan bertarungnya, dia mungkin salah satu yang terbesar dari semua makhluk jiwa, selain Di Tian. Seandainya dia tidak terkena pancaran ion berat yang membuatnya lengah hari itu, Tang Wulin dan yang lainnya pasti sudah mati di tangannya dalam pertempuran itu. Di sisi lain, pemuda yang tampak jahat itu juga bergerak.
Mata kristal kuning terlihat bersinar di pepohonan besar yang tak terhitung jumlahnya di lingkungan gelap mereka. Aliran sinar kuning keruh menutupi sisi Tanggulin. Itu adalah 1000 Raja Iblis. Dulu ada 10 binatang besar di dunia binatang jiwa. Beberapa dari binatang itu mati di tangan Roh Kudus Douluo Huo Yuhao, sementara 2 lainnya menjadi jiwa Roh Huo Yuhao dan membantunya untuk memulai jalan menuju alam dewa. Dari 10 binatang besar saat itu, 1000 Raja Iblis dan beruang hampir sama, masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima. Dia bukan tandingan Bear Lord dalam hal kekuatan bertarung, tetapi Bear Lord tidak bisa dibandingkan dengan transformasi liciknya dalam pertempuran. Siluet wanita di punggung Tanggulin berkedip saat seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu. Ada raungan naga dalam saat dia meluncurkan serangan seketika. Dia menduduki peringkat ke-10 dalam 10 binatang besar dan dikenal sebagai Raja Naga Iblis Neraka Ziji. Ketiga binatang besar ini adalah semua pembangkit tenaga terbesar di dunia binatang jiwa. Meskipun Bear Lord dan Tousan Demon King belum mencapai Sudogot rank limit Douluo, mereka sangat dekat dengannya. Ziji hampir menjadi peringkat 98 Hyper Douluo. Tindakan melawan mereka sama seperti melawan tim yang terdiri dari Light Dark Douluo Long Yeiwei, Douluo Zhang Xin Asmara dan Douluo Chao Desi Hairless. Tekanan yang mengerikan sepertinya menghancurkan medan pertempuran. Lawannya begitu kuat hingga mencekik. Dewa binatang yang maha kuasa di Tian belum bergerak, tetapi 7 monster sudah terjebak dalam situasi tanpa harapan. Mengaum, Tanggulin tiba-tiba meraung ke langit. Armor pertempuran Dragon Moon Song di tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Itu seperti sinar keemasan pertama fajar yang tiba-tiba menerangi kegelapan tak berujung. Mendengar suara raungan naga yang gagah berani, aura Raja Naga Emas meledak dalam hitungan detik. Hamparan besar gambar naga emas bersinar muncul di seluruh tanah. Itu adalah domain kemarahan Raja Naga Emasnya. 6 monster lainnya dan Sima Jinchi merasakan semburan energi yang mengalir ke dalam diri mereka. Aura mereka meledak keluar dari tubuh mereka segera setelah cahaya menyilaukan berkilauan di armor pertempuran mereka. Sementara itu, 3 binatang besar sedikit terpengaruh oleh auman naga yang memekakkan telinga. Gerakan Bear Lord sedikit lebih lambat. Serangan Tousan Beast King tidak melambat, tapi cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit redup. Ziji adalah orang yang paling terpengaruh. Dia langsung tertegun, dan pancaran cahaya ungu gelap yang dipancarkan dari tubuhnya berkurang sepertiganya. Semakin berbahaya situasinya, Tanggulin menjadi lebih tenang. Saat bertempur melawan lawan yang begitu mematikan, dia sangat menyadari betapa sulitnya bagi mereka untuk bertahan hidup. Akibatnya, dia akan memanfaatkan semua yang dia miliki. Dewa binatang di Tian juga merupakan Raja Naga Hitam Mata Emas. Dikatakan bahwa garis keturunannya salah satu yang paling murni dan kuat. Meski begitu, garis keturunannya bahkan tidak sekuat Dewa Naga Tanggulin. Tidak ada perbandingan. Garis keturunan Tanggulin pasti mampu menekan musuh ini. Sementara itu, ketika Zijin pertama kali bergerak, Tanggulin sudah bisa merasakan bahwa lawan ini juga berasal dari klan naga. Selain itu, dia adalah salah satu anggota yang jahat. Garis keturunan Raja Naga Emas telah mengeluarkan suhu yang sangat panas. Itu paling efektif saat digunakan untuk menekan naga jahat seperti makhluk ini. Dengan demikian, Tanggulin tidak menunjukkan keraguan ketika sepenuhnya melepaskan aura garis keturunannya segera setelah dia bergerak untuk menekan ketiga binatang besar itu. Selama beberapa saat yang singkat sebelumnya, banyak ide telah terlintas di benak Tanggulin. 4 binatang besar sebelum mereka benar-benar sangat kuat, tapi ada satu hal yang patut mereka perhatikan. Binatang buas ini tidak memiliki baju besi perang. Armor pertempuran adalah lambang kecerdasan umat manusia. Itu adalah kombinasi sempurna dari teknologi modern dan kemampuan seorang master jiwa. Karena penciptaan perangkat jiwa itulah Meisha dan baju besi perang segera dikembangkan, dan itulah titik ketika makhluk jiwa benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan umat manusia. Kemudian, dalam upaya Tanggulin untuk memanfaatkan kesempatan tipis mereka untuk bertahan hidup saat bertarung melawan 4 binatang besar, baju perangnya akan menjadi sumber kehidupan. Basis kultivasi Tanggulin pasti bisa menyaingi Hyper Douluo manapun dengan mengandalkan baju besi perang 3 katanya. Dia bahkan mampu menahan 1 atau 2 serangan dari serangan limit Douluo. Armor pertempuran 3 kata dan garis keturunan Raja Naga Emas telah memungkinkannya untuk memasuki jangkauan prajurit elit. Di sisi lain, dari semua rekannya, Gale Demon Saber Sima Jinchi sudah menjadi judul Douluo. Selain armor pertempuran 3 kata, Sima Jinchi juga dilengkapi dengan kemampuan Hyper Douluo. Power sabre klan naganya sangat penting. Jika mereka harus berjuang untuk hidup mereka pada hari ini,
kehadiran Sima Jinchi akan menjadi kritis. Di sisi lain, 7 monster Shrek yang tersisa semuanya telah mencapai peringkat Sol Douluo. Selain baju besi pertempuran 3 kata di tubuh mereka, mereka semua dilengkapi dengan kemampuan judul Douluos. Dengan kata lain, kombinasi kelompok 8 Tang Wulin sama dengan kekuatan tempur 2 Hyper Douluos dan 6 judul Douluos. Mereka semua adalah rekan-rekan terhebat mereka. Barisan seperti itu agak kuat dan inilah mengapa Tang Wulin memiliki keberanian untuk membawa teman-temannya ke wilayah inti hutan Do Bintang Besar. 4 binatang besar dari pihak lawan sangat kuat, tetapi mereka masih akan menekan keturunan Raja Naga Emasnya sampai tingkat tertentu. Dewa binatang di Tian dan wanita berambut ungu akan sangat terpengaruh karena identitas mereka sebagai anggota klan naga. Jadi, Tang Wulin sudah membuat sketsa rencana lengkap di benaknya. Dia belum menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya sebelum pertempuran dimulai. Ziji mengerutkan kening dalam-dalam. Sejak saat Tang Wulin melepaskan domain kemarahan naga emasnya, dia merasa jiwanya menggigil ketakutan. Soul Land 3 Chapter 1435. Chapter 1435, Rise, Shrek 7 Monsters. Dia pernah merasakan aura Raja Naga Emas dilepaskan dari tubuh Tang Wulin sekali. Namun, ada perbedaan besar sekarang yang mirip dengan langit dan bumi. Seperti yang disebutkan dalam Ditian, bocah itu tidak dapat melanjutkan pertumbuhannya lagi. Kalau tidak, dia akan terlalu berbahaya bagi dunia. Jika garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya benar-benar terbangun, maka dia akan bisa menyaingi Yang Mulia. Dia menyesuaikan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya untuk menekan garis keturunannya yang menggigil dengan usaha keras. Dia melanjutkan serangannya. Namun, sosok pria besar muncul dari udara tipis di depannya saat ini. Seluruh tubuh pria itu ditutupi dengan baju besi perang berwarna senja. Dia berdiri di sana seperti dewa perang. Saat dia mengangkat pedang raksasa di tangannya, Ziji tiba-tiba merasakan penglihatannya kacau sejenak. Dia merasa dirinya berubah menjadi Raja Naga Iblis Neraka di dunia virtual. Naga klan naga yang tak terhitung jumlahnya berdiri untuk mengawasinya. Suara sombong menggema di seluruh langit dan bumi, kamu menganggap dirimu naga. Jadi, kamu harus dicobai. Rasa menggigil yang dia rasakan sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan yang luar biasa ketika dia merasakan jiwanya direbut. Ziji tersentak kaget dan tiba-tiba jatuh kembali. Pancaran cahaya ungu meledak dari tubuhnya secara instan. Itu membuatnya tampak seperti matahari ungu kecil. Dia tidak meluncurkan serangannya ke arah Shrek 7 Monsters tetapi malah mundur dengan kecepatan penuh. Vegetasi layu di bawah selubung cahaya ungu yang dia pancarkan kemanapun dia lewat. Akibatnya, tanaman dimusnahkan dalam kegelapan. Sima Jinchi memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia tidak mengejarnya tetapi tubuhnya bergerak secara horizontal dalam sekejap. Ujung pedang yang disulap dari pedangnya berusaha untuk membelah langit dan bumi saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Dreadclaw Dashgold tampan dewa beruang. Tubuhnya adalah Dragon Slaying Sabre. Dalam arti tertentu, pikiran Sima Jinchi dan Tang Wulin terhubung selama ini. Dengan demikian, Tang Wulin mampu mengarahkan Sima Jinchi selama pertempuran. Sebuah tebasan dari pedangnya membuat takut Raja Naga Iblis Neraka jatuh kembali, namun serangan itu sebenarnya dimaksudkan untuk Tuan Beruang. Pada saat yang sama, orang-orang lainnya melancarkan serangan mereka. Aliran cahaya bintang yang menyilaukan turun dari langit. Cahaya bintang tampak tersebar tetapi sebenarnya terkonsentrasi saat mendarat di targetnya, Tuan Beruang. Kegelapan di sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah. Di dunia yang gelap, bintang-bintang terang menerangi kegelapan sementara cahaya bintang yang menyilaukan membentuk bentangan bintang di langit. Bintang-bintang berputar menciptakan perasaan pusing untuk 4 binatang besar. Serangan 1000 Raja Iblis dibalik seketika, menembak ke segala arah, sementara cahaya bintang mendarat di tubuh Tuan Beruang yang menutupi dia dengan lapisan kecemerlangan emas. Gerakannya berhenti sejenak. Itu adalah domain armor pertempuran 3 kata Su Xiaoyan yang dikenal sebagai Shifting Stars. Itu adalah tampilan kontrol yang luar biasa. Dentang. Kemungkinan besar, Dragon Slaying Sabre memblokir serangan Bear Lord. Dalam persaingan antara kemampuan kedua belah pihak, Sima Jinchi bisa saja dirugikan jika bukan karena kehadiran Shifting Stars. Namun, cahaya bintang yang menyilaukan yang dipandu oleh Shifting Stars berhasil menetralkan sebagian besar kekuatan serangan Bear Lord. Itu juga membantu menstabilkan tubuh Sima Jinchi. Di langit yang dipenuhi bintang, aliran bintang yang saling terkait terlihat menggantung dari bintang yang paling terang dan paling menyilaukan. Bintang-bintang terkait menunjuk ke atas kepala 1000 Raja Iblis. 1000 Raja Iblis mengangkat kepalanya untuk melihatnya.
Dia kemudian merasakan deru senjata tajam di depannya pada saat berikutnya. Itu adalah pedang Stargot. Itu adalah pedang Stargot bintang bergeser. Meskipun itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu adalah keterampilan gabungan Ye Xinglan dan Su Xiaoyan yang menyatu bersama dalam cahaya bintang. Ye Xinglan telah memahami pesona pedangnya. Basis kultivasinya telah dinaikkan ke tingkat 8 cincin. Perpaduan lengkap dengan jiwa roh 100.000 tahun telah sangat meningkatkan basis kultivasinya. Di sisi lain, domain armor pertempuran 3 kata miliknya cukup sederhana. Itu dikenal sebagai Starfront Domain yang telah disempurnakan dengan ketajaman yang luar biasa. Kombinasi dari Starfront Domain dan Shifting Stars Domain menghasilkan apa yang dikenal sebagai Shifting Stars Stargot Sword. Tetap saja, 1000 Raja Iblis adalah Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Pancaran iblis di matanya bersinar sekali. Lingkungan tiba-tiba berubah menjadi padat dan lengket. Ye Xinglan merasakan penampilan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Matanya memancarkan pancaran yang tampak seperti iblis yang melemahkan sebagian energi darinya. Serangan yang seharusnya sangat tajam sepertinya telah melunak. Segala sesuatu di sekitar melambat. Dia menyaksikan tanpa daya saat aliran cahaya menerangi tubuhnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. 1000 Raja Iblis telah meluncurkan Millennium in a Flash domainnya. Itu adalah domain yang kuat yang dibudidayakan oleh binatang yang maha kuasa. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mencapai basis budidaya spiritual Spirit Domain? Meskipun Ye Xinglan memiliki kemampuan kejam dan tirani, dia benar-benar ditekan oleh domain 1000 Raja Iblis. Dia merasa tidak berdaya dan akan dimusnahkan dalam cahaya iblis. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitar kembali ke momen sebelumnya. Millennium 1000 Raja Iblis dalam sebuah domain flash belum dilepaskan. Seperti itu, pedang Ye Xinglan sudah ada di hadapan 1000 Raja Iblis. Bagaimana bisa? 1000 Raja Iblis sangat terkejut. Puff, cahaya bintang berkilauan saat 1000 Raja Iblis dipukul oleh pedang. Di sisi lain, Ye Xinglan merasa seolah-olah dia telah memukul sepotong kayu keras. Pedang Stargotnya tergelincir saat sosoknya muncul di sisi lain seketika. Sebuah lock hitam pekat telah muncul di tempat 1000 Raja Iblis awalnya. Saat berikutnya, dia muncul di tempat yang jaraknya puluhan meter. Dia memiliki tatapan kaget di matanya saat dia menatap Tang Wulin yang berdiri di tengah medan perang. Sama seperti bagaimana Millennium in a Flash-nya menekan domain depan bintang Ye Xinglan, domainnya juga ditekan oleh domain jalur mundur waktu Tang Wulin. Millennium in a Flash ya. Biarkan saya mengembalikan Anda ke saat sebelumnya. Kontrol Tang Wulin atas wilayah kekuasaannya sempurna. Dia hanya mengeksekusi kendalinya di 1000 Raja Iblis saja sementara Ye Xinglan tidak terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, hasilnya seperti yang diharapkan. Sementara itu, situasi di medan perang sudah berubah saat ini. Hanya Ye Xinglan yang tetap menyerang 1000 Raja Iblis. Sisanya semua telah meluncurkan serangan mereka secara bersamaan ketika domain Shifting Stars diluncurkan. The Shifting Stars tidak hanya mampu menggeser energi, tetapi juga mampu menggeser objek. Itu bisa menggeser orang juga. Yue Zhengyu segera muncul di langit di belakang Bear Lord. 4 sayap di belakang punggungnya terbuka lebar sementara pancaran malaikat suci mekar dengan cerah. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya. Cahaya penghakiman menyinari tubuh Bear Lord di detik berikutnya di bawah amplifikasi avatar jiwa bela dirinya, malaikat suci. Segera setelah itu, dia menikam ke depan dengan pedang suci dan meluncurkan keterampilan jiwa ke-8-nya yang dikenal sebagai pedang dewa penobatan api berkobar. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangkaian keterampilan jiwa dengan cara sehalus air mengalir. Yue Zhengyu telah meluncurkan kemampuan menyerang dengan sempurna. Meskipun Tuan Beruang adalah binatang kelas atas dengan pertahanan yang kuat, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api merah kemasan ketika dia disambar oleh cahaya penghakiman diikuti oleh pedang dewa penobatan api yang berkobar. Dia terlempar oleh serangan itu. Di saat yang sama, ada seseorang yang menunggunya di lokasi di mana dia akan diledakkan. Orang itu juga telah bergeser di bawah pengaruh bintang pergeseran. Selama giliran kerjanya, siluetnya berubah menjadi sangat besar. Dia melepaskan keganasannya setelah menerima amplifikasi dari domain kemarahan naga emas. Dia dengan cepat menggerakkan tinjunya yang mirip dengan palu raksasa saat dia membuat bayangan ribuan tinju dalam hitungan detik. Dia meluncurkan keterampilan jiwa ke-7, Avatar Titan, keterampilan jiwa ke-8, Cloud Vortex, dan juga pukulan ledakan surga Titan. Keterampilan jiwa ke-8 Yuanen Yehui adalah keterampilan jiwa yang dia terima setelah bergabung dengan labu cacing tanah. Itu adalah perpaduan sempurna antara kekuatannya dan kedalaman pukulan Dewa Cloud Vortex.
Bayangan ribuan kepalan meledak dalam bentuk spiral yang menyatukan kekuatan jiwa, dan juga ketangguhan yang dianugerahkan oleh labu cacing tanah. Bum bum bum, suara booming yang tak terhitung jumlahnya terdengar meledak dari tubuh Bear Lord. Saat ini, meskipun dia telah pulih dari iluminasi cahaya bintang yang menyilaukan, kekuatan berputar menakutkan yang dihasilkan oleh Titan Heaven Blast Pang terasa seperti akan merobek tubuhnya. Dia tenggelam dalam kekakuan sesaat sekali lagi. Secara bersamaan, dua siluet muncul di atas kepalanya. Satu di depan sementara yang lainnya di belakang. Bayangan cahaya ilusi tampaknya memotong tenggorokannya sementara sepasang tangan gemuk besar yang dipenuhi dengan aura destruktif ungu hitam dari siluet lain menamparkan bagian belakang kepalanya pada saat bersamaan. Soul Land 3 Chapter 1436 Chapter 1436, The Terrifying Beast God. Jadi bagaimana jika musuhnya adalah monster dengan peringkat limit Douluo? Mereka akan menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan musuh. The Shrek Seven Monsters telah menjalani pelatihan bersama baru-baru ini. Mereka bisa bekerja lebih dekat sebagai sebuah tim sekarang setelah peningkatan basis kultivasi mereka. Lawan yang mereka targetkan adalah semua pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Sebagai Shrek Seven Monsters, membangun kembali Shrek merupakan beban berat di pundak mereka. The Light Dark Douluo semakin tua sementara Roh Kudus Douluo tidak terampil dalam pertempuran. Sebagai Shrek Seven Monsters, mereka terikat oleh kewajiban untuk memikul tanggung jawab. Mereka telah mengalami kesulitan dan mengatasi kemunduran. Mereka menahan rasa sakit yang tidak pernah berakhir, namun mereka tidak pernah putus asa. Semua orang berkembang dengan kecepatan penuh. Saat ini, akumulasi dari semua pengalaman mereka meledak total. Meskipun Tangulin tidak berpartisipasi dalam pengepungan Tuan Beruang, dia ada di sana selama itu. Dia telah menjaga rekan-rekannya selama ini. Tatapannya tidak pernah menjauh dari Ditian. Dia maju selangkah dengan kaki kirinya. Armor pertempuran yang menutupi tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi berkabut dengan lapisan berwarna merah darah. Matanya juga menjadi merah darah. Kesadarannya yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk saat dia meluncurkan serangan terhadap Dewa Binatang Ditian. Ditian terperangkap dalam momen linglung. Sudah berapa tahun, dia telah kehilangan hitungan tahun-tahun yang berlalu. Sudah terlalu lama sejak dia bertemu lawan dengan keberanian untuk memprovokasi dia. Sepertinya dia melihat siluet pemuda itu sekali lagi. Pemuda itu mengendalikan 6 jiwa besarnya untuk mengepung dirinya. Dia sangat marah ketika dia memikirkan tentang bagaimana makhluk-makhluk jiwa itu dengan rela menyerahkan diri kepada umat manusia. Namun, ternyata mereka benar. Pada akhirnya, mereka mengikuti pemuda itu untuk naik ke alam dewa dan mendapatkan keabadian. Dia, di sisi lain, yang sudah berada di puncak tetap mendekam di dunia. Ketidakhadirannya hanya berlangsung sesaat. Ketika dia mendapatkan kembali kesadarannya, dia merasakan kesadaran hiruk-pikuk dari domain naga darah. Meskipun basis kultivasi Ditian, dia masih bisa merasakan ketakutan akan garis keturunannya saat ini. Dia merasakan dorongan untuk berdoa. Kemudian, dia menyaksikan pemuda di kejauhan melompat ke udara dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, pria yang telah menghentikan Bear Lord sebelumnya melompat ke udara dan berubah menjadi pedang besar yang berakhir di genggaman pemuda. Ditian memiliki perubahan wajah karena dia mengenali pedang itu. Dia sekarang mengerti mengapa Raja Naga Iblis Neraka Ziji mundur dalam ketakutan seperti itu sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut dihadapkan pada Power Saber? Itu adalah Power Sabre Klan Naga. Itu adalah pedang penghakiman dari Klan Naga yang terbuat dari tanduk Dewa Naga. Itu adalah senjata suci milik klan naga dan mampu menekan klan. Ditian merasa dirinya dikirim ke tempat eksekusi di bawah pengawasan ketat naga di ujung pedang yang bergelombang. Dia merasakan siluet yang sangat sombong dan kuat berkilauan dengan pancaran 9 warna mengawasinya dengan penuh perhatian saat sosok bayangan itu menyatakan pelanggarannya. Pedang raksasa itu terangkat tinggi di udara. Ujung pedangnya bersinar cemerlang. Kekuatan Raja Naga Emas sangat merusak. Selain efek amplifikasi dari Power Sabre Klan Naga, kekuatan Tangulin saat ini dapat mengancam limit Douluo. Selain itu, Dewa Binatang Ditian yang dia lawan adalah anggota Klan Naga. Rencana Tangulin sederhana. Mereka pertama-tama akan memusnahkan Sidekix, lalu mengepung Ditian. Ziji terkejut saat mundur, jadi grup tidak perlu khawatir tentang serangan balik untuk saat ini. Tangulin kemudian akan membantu Ye Xinglan menghentikan 1000 Raja Iblis. Dia kemudian bisa menciptakan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk menyerang Tuan Beruang. Tuan Beruang itu liar dan kejam. Jika dia mengekspresikan dirinya sepenuhnya, semua orang,
termasuk Tanggulin, tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jika Bear Lord bisa dikalahkan, maka peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Secara alami, Tanggulin sangat sadar bahwa dia tidak sebanding dengan Dewa Binatang di Tian. Namun, dia tahu bahwa Dewa Binatang di Tian juga merupakan anggota klan naga. Dewa Binatang di Tian akan terpengaruh oleh garis darah Raja Naga Emasnya dan juga dikekang oleh pedang kekuatan klan naga. Jadi, dia meluncurkan serangannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menahan Dewa Binatang sehingga rekan-rekannya bisa melukai Tuan Beruang dengan parah. Sebuah desahan pelan terdengar. Tanggulin mendengar suara di Tian, kecerdasan umat manusia selalu layak untuk saya kagumi. Sayang sekali bahwa kami, makhluk jiwa, kurang kecerdasan. Karenanya, kami dipaksa punah oleh klanmu yang awalnya sangat lemah dan rapuh. Bukankah kamu sudah memikirkan ini sekarang kamu dihadapkan dengan kekuatan absolut? Dentang. Suara yang tajam terdengar. Tanggulin menyaksikan dengan ketakutan ketika Ditian mengangkat kepalanya dan menjentikkan jarinya ke power sabre klan naga. Pada saat itu, ujung pedang itu menyebar dan tersebar. Semburan energi yang menakutkan sangat mengejutkan Tanggulin dan power sabre klan naganya. Rasanya seperti dia dipukul oleh palu raksasa. Dalam sepersekian detik itu, bagian dalam tubuhnya terasa sakit yang menyiksa seolah-olah dia terbakar. Inti naga dan inti jiwa di dalam tubuhnya mengalami ledakan secara bersamaan, tetapi Tanggulin diledakkan oleh film yang tampak agak lembut. Sementara itu, udara yang mengelilingi Bear Lord sepertinya membeku tiba-tiba. Raungan secara bersamaan terdengar di kedalaman jiwa semua orang. Mengaum. Pancaran kemilau senja menyembur dari tubuh Tuan Beruang mirip dengan semburan minyak. Bayangan cahaya emas senja raksasa muncul dalam gelombang. Bayangan cahaya yang bentuknya mirip dengan beruang Dreadclaw Dust Gold itu tingginya lebih dari 100 meter. Dengan ledakan itu, Sulizi, Xie, dan Yue Zhengyu yang berada dalam jangkauan ledakan itu diledakkan. Raungan menakutkan meledak dari mulut Bear Lord. Tubuhnya tumpang tindih dengan bayangan cahaya dan berubah menjadi beruang Dreadclaw Dust Gold berukuran raksasa. Sepasang cakar emas senjata tajam yang panjangnya lebih dari 50 meter melambai dengan kecepatan kilat. Dengan susah payah, kelompok itu berusaha menahannya. Pada akhirnya, mereka masih terlempar oleh serangan itu. Itu adalah perbedaan kemampuan mereka. Armor pertempuran tiga kata mereka tidak dapat mengimbangi kurangnya kemampuan murni. Itu adalah tampilan sebenarnya dari kekuatan Bear Lord. Dia adalah limit Douluo yang bahkan mampu merobek naga raksasa yang hidup. Tidak ada harapan. Ide yang sama langsung terlintas di benak semua orang. Bintang-bintang di cahaya bintang yang memenuhi langit pada awalnya semuanya berubah menjadi mata saat ini. Mata kristal kuning berkedip terus-menerus. Su Xiaoyan menjerit kesakitan saat darah merembes melalui 7 lubang tubuhnya. Itu adalah serangan balik jiwa bela diri. Akhirnya, 4 binatang besar mengacungkan taring mereka. 3 pembangkit tenaga besar yaitu Dewa Binatang, Tuan Beruang, dan Raja Seribu Iblis mewakili kekuatan paling kuat di balik dunia makhluk jiwa. Pada akhirnya, mereka mengungkap teror dari kekuatan gabungan mereka. Mereka tidak terus mengejar musuh. Bibir Seribu Raja Iblis melengkung menjadi senyuman bercanda. Tuan Beruang melihat ke bawah ke tanah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Semua serangan sebelumnya yang mendarat di tubuhnya tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Paling banyak, dia hanya merasakan sedikit sakit. Ditian jauh lebih unggul darinya dalam hal pertahanan. Seandainya bukan sinar ion berat yang mengejutkannya di awal, bagaimana mungkin dia tidak menghabisi 7 monster tadi? Ziji berjalan mundur dengan cemberut dari kejauhan. Cahaya pembunuh melintas di matanya sementara raungan yang dalam terdengar bergema di sekitar tubuhnya. Bayangan cahaya naga raksasa berwarna ungu hitam terlihat mengelilingi langit di belakangnya. Meskipun Tanggulin mengharapkan lawan menjadi sangat kuat, dia tidak curiga bahwa mereka akan menjadi kuat sejauh ini. Memang benar bahwa makhluk jiwa tidak memiliki perlengkapan perang apapun. Tidak seperti mereka, umat manusia tidak diberkahi dengan kemampuan alami. Makhluk jiwa memiliki garis keturunan paling kuat yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa benua ini selama zaman kuno. Dia akhirnya mengerti mengapa pagoda roh tidak sepenuhnya menghancurkan mereka selama ini. Itu bukan karena kekuatan manusia tidak mampu membunuh Dewa Binatang. Dewa Binatang di Tian tidak ingin bertarung meski memiliki kemampuannya. Tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri. Itu akan menghasilkan bencana besar, jika tidak. Apa yang disebut pembiakan di penangkaran adalah bentuk kompromi. Disepakati bersama untuk membiarkan binatang memiliki rumah.
Di sisi lain, binatang buas tidak diizinkan meninggalkan tempat untuk membalas dendam terhadap umat manusia. Pedang kekuatan berubah menjadi Sima Jinchi sekali lagi. Darah segar merembes dari sudut mulutnya yang membuatnya tampak sangat pucat. Dia belum pernah bertarung melawan anggota klan naga sebelumnya. Saat ini, dia dikalahkan oleh lawannya. Apakah lawan di depannya begitu kuat? Power sabre klan naga hanya layak untuk menghakimiku saat itu berada di tangan Dewa Naga. Tapi kamu belum pantas mendapatkannya, kata Ditian dengan dingin saat dia melihat Tang Wulin. Tang Wulin berdiri dari tanah sementara semua rekannya berkumpul di sisinya. Mereka telah melakukan segala daya mereka selama tabrakan. Namun, kekuatan lawan mereka melebihi ekspektasi mereka. Meski demikian, tidak ada rasa takut di mata mereka, tetapi hanya ketegasan. Karena itu, mereka tidak mau menerima hasil dari situasi tersebut. Akademi Shrek baru saja mulai membangun kembali dan sejauh ini semuanya berjalan lancar. Bagaimanapun, masih banyak hal yang belum diselesaikan. Mereka menolak untuk mati di sini. Namun, mereka hanya bisa bertarung sampai mati karena mereka dihadapkan pada situasi seperti itu saat ini. Wulin, kita akan menyalakan diri kita sendiri untuk menghentikan mereka. Kamu harus pergi. Sekte Tang dan Shrek dapat bertahan hidup tanpa kami, tetapi tidak tanpa Anda. Ye Xinglan memegang pedang Stargot di tangannya saat dia berbicara dengan tenang tanpa memikirkan nyawanya sama sekali.